heran mengapa olahraga dikaitkan dengan politik. Urusannya apa olahraga dengan politik? Saya kok menduga keras, terutama Fadlizon, ini hanyalah pencitraan politik untuk 2024 saja. Mengambil hati sekelompok orang-orang yang berpikir sempit, yang merupakan captive market dari konstituen Fadlizon, bahwa dia berpihak pada mereka yang memusuhi Israel. Menurut saya ini adalah kepentingan politik domestik dari Fadlizon dan kelompok-kelompok yang tidak paham tentang geopolitik di Timur Tengah. Sudah disiapkan, jadi tidak ada masalah, tidak usah didiskusikan. Sudah persiapannya sudah dilakukan secara rapi. Itu aja. Untuk adanya penolakan di beberapa tempat? Sudah dibahas dan sudah disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan dan sebagainya sudah dibicarakan. Ditunggu aja nanti. Seperti yang saya sampaikan tadi, pemerintah memberikan penghargaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan pertama. Dan tentu ada bagian-bagian yang ditugaskan untuk menyelesaikan itu. Sekarang sudah diinformasikan di Menko Polhukam, gitu ya. Apakah itu keamanan, apakah itu luar negeri dan lain sebagainya. Sekarang yang menangani adalah Menko Polhukam. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Kompak tolak timnas Israel U20 karena dianggap penjajah. Fadlizon dan PKS itu WNI apa bukan sih? Fadlizon dan PKS kompak menolak kedatangan Israel di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Alasannya adalah sangat lucu karena Israel adalah negara penjajah. Pertanyaan saya, menjajah siapa di dalam sejarah dunia? Setahu saya tidak pernah ada Israel menjajah Indonesia. Toh yang ada adalah negara-negara seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang. Dan katanya sih ada peranan Amerika di belakangnya. Bahkan Amerika dan Australia katanya sampai sekarang menjajah Indonesia bagian timur. Lah kok Fadlizon minta Erick Thohir tolak mereka? Entah negara Indonesia yang bagian mana yang dijajah oleh Israel, sehingga Israel ditolak oleh PKS dan Fadlizon untuk masuk ke dalam Piala Dunia. Untuk penjajahan Israel atas Palestina dan negara di Timur Tengah juga masih dalam perdebatan, dan untuk kita ketahui bersama bahwa Israel ini memang merupakan negara yang menghasilkan banyak pemikir-pemikir umum yang mendapatkan dan meraih Nobel Prize. Israel pun dikait-kaitkan dengan Yahudi, dan justru dari mereka lah perkembangan teknologi yang sangat maju bisa terjadi. Bahkan negara Arab Saudi pun menghormati negara Israel dan selalu meminta kerjasama dengan negara Israel untuk melakukan diplomasi, politik, teknologi, dan juga ekonominya. Memang secara sepak bola negara Israel masih belum kelihatan bagus, tapi yang paling lucu adalah mengatakan bahwa negara Israel adalah negara penjajah. Konteksnya nggak nyambung untuk negara Indonesia. Makin nggak nyambung lagi ketika Fadlizon dan PKS nggak konsisten mengenai apa yang terjadi di dalam sejarah Indonesia soal penjajahan Belanda dan Jepang yang jelas-jelas tercatat di dalam buku sejarah. Kelihatannya PKS dan Fadlizon ini merasa terjajah oleh hebatnya negara Israel dalam mengembangkan teknologi militernya yang membuat negara musuh dan negara yang memusuhi Israel ketar-ketir dan ketakutan seperti bebek lumpuh. Biarlah olahraga menjadi satu aktivitas yang mempersatukan bangsa-bangsa, bukan justru malah ditolak kehadirannya. Kemungkinan besar Fadlizon menjadi orang yang diracuni pikirannya oleh pemikiran-pemikiran radikal dengan gak jelas. Ya, lihat saja Fadlizon dan PKS ini dekat banget sama Rizik Syihab dan Felix. Di dekat HTI itu lucu juga rasanya mendengar mereka berbicara seperti orang meracau tak karuan di media sosial.
Ngomong-ngomong, Twitter dan Facebook itu kan bikin anak keturunan Yahudi, ya ponsel dan komputer teknologi yang digunakan juga datang dari Israel, bukan membutakan orang terhadap sejarah bangsa. Ini adalah hal yang jahat, seolah-olah mereka bisa membuat satu catatan sejarah baru, padahal validitas dan keabsahannya juga sangat amat dipertanyakan. Ya, kalau dia mau menolak Israel, mendingan sekalian aja nolak Belanda, Portugal, Spanyol, dan Jepang. Atau jangan-jangan mereka berkoar-koar seperti itu hanya untuk kepentingan politik di tahun 2024 untuk mengusung Anies Baswedan? Ya sudahlah, biarkan mereka sedang saja orang gak jelas. Jangan diladeni. Jadi ikutan gak jelas, tapi kalau gak diladeni kok rasanya menyebalkan? Ya sudahlah, ladeni saja itu PKS dan Fadlizon. Piala Dunia U20 akan segera digelar di Indonesia pada 10 Mei nanti. Pertandingannya juga bakal digelar di stadion yang tersebar di 6 kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Bandung, Palembang, Solo, dan juga Bali. Yang bikin ajang ini menjadi perdebatan ya adalah lolosnya Israel dan ikut serta dalam Piala Dunia U20. Nah, kalian pasti juga sudah tahu kalau banyak orang yang membenci Israel. Bahkan sampai detik ini tidak ada hubungannya diplomatik antara Indonesia dengan Israel. Silakan kalian sendiri saja. Sejarah antara Indonesia, Palestina, dan Israel dimulai dari era Soekarno yang mendukung Palestina serta menolak Israel. Silakan baca sejarahnya ya. Sejumlah kalangan menolak tim Israel di U20 yang akan berlaga di Piala Dunia U20 di Indonesia. Pemerintah pun buka suara terkait penolakan Israel ini. Gak ada masalah, persiapannya juga sudah dilakukan secara rapi. Karena Menko mengucapkan Mahfud MD terkait penolakan terhadap tim SAS Israel U20. Mahfud menilai saat ini pemerintah sudah membahas hal tersebut. Ya, sudah dibahas dan disiapkan semua jalur politik, diplomatik, keamanan, dan sebagainya. Sudah dibicarakan. Ya, ditunggu saja nanti. Kompak tolak timnas Israel U20 karena dianggap penjajah. Fadlizon dan PKS itu WNI apa bukan sih? Fadlizon dan PKS kompak menolak kedatangan Israel di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Alasannya adalah sangat lucu karena Israel adalah negara penjajah. Pertanyaan saya, menjajah siapa di dalam sejarah dunia? Setahu saya tidak pernah ada Israel menjajah Indonesia. Toh yang ada adalah negara-negara seperti Belanda, Portugis, Spanyol, Jepang. Dan katanya sih ada peranan Amerika di belakangnya. Bahkan Amerika dan Australia katanya sampai sekarang menjajah Indonesia bagian timur. Lah kok Fadlizon minta Erick Thohir tolak mereka? Entah negara Indonesia yang bagian mana yang dijajah oleh Israel, sehingga Israel ditolak oleh PKS dan Fadlizon untuk masuk ke dalam Piala Dunia. Untuk penjajahan Israel atas Palestina dan negara di Timur Tengah juga masih dalam perdebatan. Dan untuk Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.